Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini kita akan unboxing dan review keyboard Logitech dengan tipe K380 ya. Nah, jadi saya beli keyboard ini nanti akan saya gunakan di iPad karena bentuknya yang kecil dan ramping. Makanya di sini saya beli peruntukannya untuk iPad ya. Karena teman-teman tahu sendiri Magic Keyboard dari iPad sendiri harganya yang orisinal itu lumayan mahal, dan ini saya beli untuk keyboardnya ini hanya berkisar sekitar 300 ribuan, jadi sangat terjangkau dan tersedia beberapa warna ya. Jadi ada warna hitam, navy, pink, abu-abu, dan komunikasinya dia menggunakan Bluetooth tanpa dongle. Jadi kita bisa koneksikan dengan perangkat yang sudah kompatibel. Di sini sudah ada tulisannya. Bisa dihubungkan dengan Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, dan Apple TV di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tampilan depannya itu nanti di keyboardnya ada tulisan 123-nya ini berwarna kuning ya. Nah, ini nanti digunakan untuk koneksi ke perangkatnya nanti. Nah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana untuk cara koneksi dari keyboardnya. Dan penampakan dari kardus belakangnya itu seperti ini. Jadi dia keunggulannya tap on anything, bisa digunakan di komputer, HP, iPad, tablet. Lalu bisa digunakan untuk easy switch, mudah untuk penombolannya. Lalu sangat modern atau tampilannya ini sangat, kalau misalkan sekarang ini bisa disebut juga kekinian lah tampilannya ini, sangat keren. Bentuknya nggak kotak ya untuk tombol-tombolnya itu, jadi bentuknya lingkaran-lingkaran gini, dan bentuknya shiftnya pun berupa lonjong gini, nggak kotak gitu. Jadi sangat bagus, minimalis lah. Nah, sekarang kita akan buka. Jadi ini masih tersegel, belum saya buka. Baru saja beli untuk keyboardnya. Tinggal kita silet dulu untuk segelnya ya. Kenapa pilih Logitech? Karena Logitech ini sudah terkenal bandel dan awet untuk semua device-nya, baik keyboard, mouse itu sangat tahan lama ya. Dan di sini menggunakan baterai untuk sumbernya. Jadi kalau misalkan baterainya habis bisa kita ganti dengan baterai A3. Kalau bawaannya dari Logitech ini dia bisa tahan hingga 2 tahun. Klaim dari Logitech-nya. Jadi sudah ada di kardusnya juga di sini. Nah, jadi bisa dilihat di sini dia 24 mAh baterai life, jadi sekitar 2 tahun untuk baterainya ini bisa habis ya. Klaim dari Logitech-nya, cuma belum dicoba dia bisa tahan sampai berapa tahun. Dan penampakannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi sangat modern dan kecil, enak kita bawa kemana-mana, tidak terlalu besar, jadi emang cocok digunakan untuk iPad ya. Jadi seukuran dengan iPad atau tablet. Nah, bentuk tombolnya ini juga lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, sekarang kita akan buka. Di dapatnya sudah dapat kertas seperti ini. Ini adalah petunjuk untuk mengganti baterainya. Tinggal dicongkel seperti ini, dan ini petunjuk untuk cara pengkoneksiannya di HP, komputer, laptop, tablet. Kita tinggal buka plastiknya dulu. Nah, jadi tampak lebih jelas ya ketika plastiknya dibuka, kelihatan sangat keren dan minimalis, sangat modern juga. Nah, ini ada tombol powernya. Lalu untuk mengganti baterainya ada di sini. Nah, ini ada kertas putihnya. Jadi baterainya nggak akan habis meskipun belum dibuka, karena sudah ada pengaman kertasnya seperti ini. Nah, rating baterainya itu sekitar 3 volt. Kita akan buka untuk baterainya. Nah, baterainya pun alkalin di sini dapat 2 baterai tipe A3. Kita tinggal lepas saja untuk kertasnya di sini biar bisa langsung terkoneksi untuk keyboardnya, biar bisa nyala ya. Nah, sekarang kita tutup kembali. Dan dia nanti ada LED-nya seperti ini, LED
untuk koneksi ke Bluetooth-nya ada 3 perangkat, 1, 2, 3 di sini. Dan ini untuk tombol powernya. Nah, kalau gini mati sepertinya. Kalau gini dia nyala. Nah, ini indikatornya hijau menyala, berarti kalau misalkan di sininya hijau berarti tandanya indikatornya untuk powernya dia nyala. Nah, lalu cara koneksinya, kita tinggal buka Bluetooth di iPad-nya, lalu kita tekan yang nomor 1 ini ya. Kita tekan nomor 1 hingga 3 detik tulisannya tadi. Nah, ini sudah 3 detik dan hingga berkedip LED-nya ini. Dan di sini sudah muncul untuk keyboard K380. Tinggal kita klik saja keyboard K380. Kita tunggu hingga dia berhasil terkoneksi. Nah, ini sudah berhasil terhubung keyboard K380. Nah, ini ada 2 yang terhubung sama pensilnya ini. Jadi pensil dari iPad-nya, jadi ada pensilnya juga. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngetik dengan menggunakan keyboard K380. Kita coba bagaimana sensasi mengetik dengan menggunakan keyboard K380 ini ya. Nah, di sini saya akan buat nulis di Microsoft Word ya, Microsoft Word dari iPad. Nah, sekarang kita akan coba, misalkan di sini saya tulis kapasitor touch. Nah, jadi ketika saya mengetik dengan menggunakan keyboardnya itu tidak terlalu berisik, jadi suaranya halus. Nah, bisa didengarkan. Dan ini tidak terlalu kecil juga, jadi enak untuk dibuat ngetik. Sangat pas dengan menggunakan iPad, dengan ukurannya iPad, jadi terlihat sangat ramping. Tidak perlu lagi beli yang namanya Magic Keyboard, kita bisa langsung beli keyboard like Logitech K380 ini ya. Misalkan di sini saya akan tulis kapasitor touch, jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini jadi berfungsi semua untuk tombol-tombolnya. Jadi sangat memuaskan sekali ya kalau misalkan kita gunakan di iPad, sangat pas dan kita bisa bawa kemana saja. Kita bisa masukkan tas berbarengan dengan menggunakan iPad-nya. Dan kalau dari segi beratnya ini cukup lumayan berat sebenarnya ya, mungkin karena ada baterainya juga, dia komunikasinya dengan menggunakan Bluetooth, nggak begitu ringan seperti keyboard biasanya. Cuma ya kalau misalkan dibawa kemana saja itu tidak memakan tempat ya, jadi ramping. Dan kita pun juga bisa menonaktifkan nanti, biar kalau misalkan kita masukkan itu, ketika kita masukkan tas itu tidak nekan-nekan sendiri dan akan menghabiskan baterainya tentunya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tombol F-nya. Jadi di sini ada tombol F1 hingga F12. Kita coba apakah tombol F-nya ini berfungsi atau bisa digunakan. Di sini ada tombol F11 itu untuk memute suaranya, suara di iPad-nya. Kita coba untuk nge-mute. Nah, bisa ya. Jadi untuk F11-nya bisa untuk nge-mute. Misalkan insert, tombol insert di sini untuk mengeraskan volume musiknya, F12 untuk mengecilkan. Nah, ternyata bisa semua tombol F-nya ini bisa berfungsi dengan baik. Untuk tab-nya, nah ini bisa untuk ngetab juga, lalu untuk caps lock, A, B, C, enter, dan jadi bisa berfungsi dengan baik dan bisa kompatibel dengan menggunakan iPad ya teman-teman. Nah, itu tadi cara untuk menyandingkan atau mengkoneksikan dengan menggunakan iPad ya. Sekarang kita akan sambungkan menggunakan HP iPhone ya, karena di sini ada 3 tombol untuk koneksi Bluetooth-nya. Jadi kita bisa gunakan untuk yang nomor 2. Kalaupun nanti misalkan mau dipakai untuk di laptop atau HP lain, bisa digunakan fungsi yang nomor 3. Sekarang kita akan nah, kalau misalkan ini yang nomor 1 tadi kan sudah kita koneksikan dengan iPad ya, makanya di sini LED-nya menyala untuk yang iPad-nya. Sekarang kalau misalkan kita mau mengkoneksikan dengan HP iPhone-nya, kita tekan yang nomor 2 hingga LED-nya berkedip. Nah, hingga LED-nya berkedip cepat seperti ini, baru kita masuk ke settingan di HP iPhone-nya ya. Nah, kita masuk ke settingan Bluetooth. Lalu kita cari yang keyboard K380 ya. Nah, ini sudah muncul untuk tulisan keyboard K380. Kita tinggal klik saja.
yang keyboard K380 ini. Nah, ini sudah berhasil terhubung yang nomor 2 dan LED-nya sudah berhenti berkedip ya. Berarti menandakan dia sudah bisa berhasil terhubung. Nah, sekarang kita tinggal coba misalkan dengan menggunakan HP iPhone ya. Misalkan di sini saya akan membuka catatan. Nah, di HP iPhone-nya saya sudah membuka catatan ya, bisa dilihat. Nah, sekarang saya akan coba ketikkan kapasitor touch subscribe channel YouTube saya. Nah, sedangkan untuk iPad sendiri tidak bisa terhubung ya. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalkan kita ketik yang terhubung ya tetap yang di HP iPhone. Jadi yang HP iPad-nya terputus karena kita menggunakan koneksi yang nomor 2. Kalau ingin menggunakan iPad, kita tinggal tekan saja di nomor 1. Nah, kita tekan di nomor 1. Nah, ini keyboardnya muncul dan yang di sini tadi keyboardnya jadi mati. Sekarang kita bisa tinggal ketikkan saja di iPad-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa gonta-ganti untuk koneksinya, misalkan 1 untuk iPad, 2 untuk HP iPhone, 3-nya untuk apa bisa digunakan. Tapi menggunakannya secara bergantian ya, tidak bisa secara bebarengan. Misalkan kita tekan 1, iPad sama iPhone-nya bisa terhubung dengan secara bersamaan, itu tidak bisa. Jadi kita harus gunakannya satu persatu, teman-teman. Ingin mengganti koneksi yang nomor 2 ini, kita bisa hapus untuk penyandingan di HP iPhone-nya, lalu kita ganti, kita sambungkan lagi secara awal seperti tadi, langkah-langkah yang pertama tadi, yaitu tinggal disandingkan dengan perangkat yang baru. Jadi seperti itu ya, jadi bisa digonta-ganti mau perangkat mana yang bisa digunakan. Dan untuk menyimpannya bisa menyimpan hingga 3 perangkat ya di sini, yang nomor 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan kita tekan 1, bisa terhubung ke perangkat yang sudah tersimpan dengan perangkat 1. Kalau kita tekan nomor 2, itu nanti dia akan terhubung ke perangkat yang. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech.